Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Pusparini dari kelas C1 dengan NIM 2190302221. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kebersamaan 2. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja KWU 2, di mana itu tentang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja KWU kedua. Yang pertama, yaitu tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Di sini saya memilih produk atau jasa makanan ringan dengan unit usahanya adalah snack. Langkah-langkahnya yang pertama adalah untuk identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya ada 1.1 tentang budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekamannya saya memilih mengembangkan Code of Conduct. Yang kedua, menerapkan program pelatihan etik atau budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang pertama akses modal yang lebih baik, yang kedua reputasi merek yang lebih baik, yang ketiga meningkatkan komitmen karyawan, dan yang keempat meningkatkan loyalitas pelanggan. Di 1.2 yaitu tentang notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Saya memilih notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Di 1.3 itu tentang perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri, di mana perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama identitas dan usulan titel para pendiri, yang kedua bentuk hukum kepemilikan bisnis, yang ketiga penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, yang keempat identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis, dan yang kelima ada deskripsi model operasi awal klausa Biden. Di poin 1.4 ada perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama, memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, dapatkan semuanya secara tertulis. Dan yang ketiga, kesepakatan hukum terjadi dengan adanya satu, perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua adalah perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Di poin kedua, ada memilih bentuk organisasi. Di poin 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi, yaitu bentuk organisasi dapat mencakup partnership. Di 2.2 tentang isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama, biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, pertimbangan pajak, dan yang keempat, transferabilitas bisnis di masa depan. Di poin ketiga yaitu tentang mendapatkan lisensi dan izin usaha. Di 3.1 ada persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu syaratnya fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi situ neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Di poin 3.2 ada izin pajak penjualan yang diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Di 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Nomor 5 Tahun 2020 tentang integrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sektor obat dan makanan. Yang kedua tentang Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Yang ketiga tentang Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Yang ketiga, yang keempat ada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Selanjutnya ada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikutnya ada Permen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 87 HK 501 MKP 2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makan dan minuman. Selanjutnya ada Permen Parekraf Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, dan yang terakhir tentang tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku kerja KWU yang kedua tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha saya adalah makanan ringan dan produk jasa yang saya pilih adalah snack pada tanggal 11 Oktober 2021. Elemen yang pertama ada identifikasi pengelolaan keuangan. Terdapat kriteria untuk kerja di poin 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama, probabilitas berstatus baik, likuiditas berstatus sedang, efisiensi berstatus baik, dan stabilitas berstatus sedang. Di poin 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan berstatus baik, yang mencakupi laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow. Yang kedua ada preparasi perakiraan keuangan berstatus baik, yang mencakupi pendapatan, pengeluaran, dan belanja modal. Yang ketiga ada preparasi performa laporan keuangan berstatus baik, yang mencakupi laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow. Dan yang keempat ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan berstatus baik, di mana mencakupi rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Selanjutnya di poin 1.3 ada laporan historis keuangan diidentifikasikan berdasarkan pertama laporan keuangan berstatus sedang, neraca kurang, dan laporan cash flow baik. Di poin 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasikan yang pertama adalah laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus sedang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis berstatus sedang. Dan perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu catatan penjualan terdahulu, yang kedua kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan ketiga faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya berstatus baik. Di unit kedua, itu ada identifikasi proforma laporan keuangan. Terdapat di poin 2.1 tentang laporan proforma diidentifikasi berdasarkan yang pertama proforma laba rugi berstatus sedang, proforma pendapatan berstatus kurang, proforma neraca berstatus kurang, dan proforma arus kas berstatus sedang. Selanjutnya ada di poin 2.2 tentang rasio analisis diidentifikasikan. Yang pertama likuiditasnya berstatus sedang, efisiensi operasi berstatus baik, dan profitabilitas berstatus sedang. Jadi, rekomendasi dari buku kerja yang telah diisi untuk menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru saya, bahwa masih banyak poin dari setiap elemen yang masih belum baik, seperti laporan cash flow dan proforma arus kas, dan dinilai masih kurang dalam penilaian di sini.
Untuk itu dari setiap poin yang dirasa masih belum baik, agar segera diperbaiki sehingga penilaian kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru pun menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang buku kerja yang ketiga, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Sama dari yang sebelumnya, unit usaha saya adalah makanan ringan, dan produk atau jasa yang saya pilih adalah snack. Yang pertama ada di langkah rencana staffing. Kriteria kinerjanya terdapat 9 poin. Yang pertama 1.1, di mana kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. Yang 1.2 tentang tanggung jawab okupasi diidentifikasikan untuk, dan 1.3 tugas okupasi, 1.4 persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, 1.6 jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi, 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 FTA atau full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi, dan yang ke-9 1.9 perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Dari hasil atau rekaman hasil dibutuhkan pegawai di bagian yang pertama kurir, persyaratannya memiliki kendaraan bermotor dan memiliki SIM C, bertanggung jawab atas pengiriman barang ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama. Untuk jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, dan untuk kontrak kerjanya selama 1 tahun. Yang kedua ada packaging, di mana persyaratannya adalah teliti dan cepat dalam bekerja, bertanggung jawab atas pengemasan atau packaging produk, jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat, dan dikontrak bekerja selama 1 tahun. Yang ketiga ada administrasi. Persyaratannya dapat mengoperasikan Microsoft Word dan juga dapat berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab atas penerimaan pesanan, dan bertanggung jawab mencatat pengeluaran ataupun pemasukan usaha. Jam kerjanya dimulai dari jam 7 sampai jam 16 sore dan dikontrak bekerja selama 1 tahun. Di unit kedua terdapat rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Di 2.1 ada rencana seleksi, di mana dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi yaitu mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Selanjutnya ada di 2.2 yaitu proses seleksi. Dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat. Selanjutnya ada di poin 2.3 tentang internalisasi atau induksi anggota tim, di mana dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Di unit ketiga ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. Di poin 3.1 ada hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak, yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, dan hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Di samping hak pun ada kewajiban yang harus dipenuhi karyawan, yaitu yang pertama kewajiban ketaatan, yang kedua kewajiban loyalitas. Di 3.2 ada prinsip hubungan industrial, di mana dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup pertama, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh, dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang kedua, tentang kekeluargaan. Yang ketiga, penciptaan ketenangan
berusaha dan ketentraman bekerja. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Di unit keempat ada mengelola staf. Di poin 4.1 ada alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yang pertama efisiensi, yang kedua konsistensi. Di poin 4.2 ada strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yang pertama memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Di poin 4.3 ada program pelatihan dilakukan. Program pelatihan dilakukan yang pertama adalah orientasi pekerjaan. Di 4.4 itu ada evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasinya terdiri dari identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Di unit kelima ada meninjau kinerja tim. Di poin 5.1 ada hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan kualitas barang dan jasa. Di poin 5.2 tentang kompetensi diidentifikasi, untuk meningkatkan kerja tim, kompetensinya adalah keterampilan. 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi rendah kurang dari 15%. Di poin 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim dan kekompakan tim itu mencakupi kerjasama, kolaborasi, dan kompetisi bekerja sama. Selanjutnya ada rencana staffing, yaitu yang beralamat di Grand Galaxy Bekasi. Total tenaga kerja yang diantisipasi yaitu kategori okupasinya pertama kurir, yang kedua packaging, dan yang ketiga administrasi. Tanggung jawab dari kurir adalah bertanggung jawab atas pengiriman barang ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama. Untuk tugasnya mengantarkan snack kepada customer yang telah memesan. Yang kedua, mengantar ke tempat-tempat yang sudah bekerja sama seperti warung kecil dan juga mengganti snack yang lama dalam waktu yang sudah ditentukan supaya kualitas tetap terjaga dan snack selalu aman untuk dikonsumsi. Persyaratannya memiliki kendaraan beroda 2 dan memiliki SIM C. Perkiraan mulai bekerja adalah di tanggal 1 November 2021. Jumlah tenaga kerja ada 2. Full-time equivalentnya adalah dari jam 8 sampai jam 17 sore. Perkiraan durasi kontraknya 1 tahun. Dan yang kedua ada packaging, di mana bertanggung jawab atas pengemasan atau packaging produk, bertugas untuk mengemas snack dengan rapi dan baik, serta menjaga kualitas produk tetap baik sehingga sampai ke tangan konsumen pun tetap terjaga kualitasnya. Persyaratannya teliti dan cepat dalam bekerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 4. Mulai bekerja pada tanggal 1 November 2021, full-time equivalentnya adalah jam 7 sampai jam 16 sore, dan kontraknya adalah 1 tahun kerja. Dan yang ketiga ada administrasi, di mana bertanggung jawab atas perencanaan, penerimaan pesanan, dan bertanggung jawab mencatat pengeluaran ataupun pemasukan usaha. Bertugas menerima lalu memproses pesanan dari customer. Yang kedua, mengatasi masalah jika terjadi masalah terkait pesanan customer. Dan yang terakhir, mencatat semua pemasukan maupun pengeluaran usaha ini. Persyaratannya dapat mengoperasikan Microsoft Word dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2, mulai bekerja pada tanggal 1 November 2021 dari jam 7 sampai jam 16 sore, dan kontrak bekerjanya selama 1 tahun. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.